Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini setelah kemarin bukain pengumuman SNMPN, SNMPTN, sekarang bukain yang ketiga kali, yaitu adalah pengumuman SPAN PTKIN. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu nih SPAN PTKIN apa. Ini sebagai informasi buat kamu anak kelas 11 yang mungkin nanti mau mencoba berbagai jalur biar kamu bisa masuk ke PTN. Jadi intinya kalau SPAN PTKIN ini adalah jalur undangan untuk masuk ke perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Nah, gitu ya pengenalan singkatnya. Ada beberapa komentar di Instagram yang intinya bilang gini gitu. Aku keterima SNMPTN, tapi orang tuaku lebih merestui di SPAN PTKIN. Semoga lolos ya gitu. Jadi ada beberapa juga anggapan orang tua bahwa kalau misalnya masuk PTN yang Islam itu bakal memiliki lingkungan seperti apa gitu. Tapi itu kembali lagi itu ke orangnya. Kan orangnya yang menjalankan dan melihat lingkungan pergaulan juga. Kayak nggak usah lama-lama ya, kita masuk aja ke videonya. Ternyata cara bukanya itu gampang banget. Seperti ini tampilannya. Jadi tinggal masukin aja nomor pendaftaran. Kamu bisa lihat di kartu pendaftaran yang ada di kartu SPAN PTKIN. Nah, sekarang kita mulai buka ya. Nah, ini adalah namanya, nama belakangnya Amas. Dia menyebutin asal sekolah dan asal kota. Terus nilainya itu, nilai rata-rata akhirnya 93,9. Tinggi banget ya, parah. Terus nilai maba tertingginya biologi 96, matematika 94,8, dan bahasa Indonesia 93,8. Ini sangat tinggi sih. Sekelas SNMPTN juga kayaknya dia lolos. Seingat aku dia lolos gitu SNMPTN, tapi aku lupa di mana. Nanti aku cari coba. Nah, dia juga ternyata ikut SPAN PTKIN gitu. Jadi buat yang udah daftar SNMPTN bisa juga kan daftar SPAN PTKIN. Sekarang kita lihat pengumumannya, hasilnya gimana. Oke, kita masukin ya. Ini semudah yang tadi, masukin aja nomor pendaftarannya. Lalu tinggal buka. Oke. Udah masukin nomor pendaftarannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah keterima. Selamat ya Amas. Dia keterima di program studi kesehatan masyarakat di PTKIN UIN Alauddin Makassar. Nah, mungkin dia orang sana juga gitu ya. Jadi memiliki peluang tinggi untuk masuk ke PTKIN UIN Alauddin Makassar. Nah, secara tadi nilai dia tuh bagusnya di biologi, terus bahasa Indonesia, matematika gitu. Jadi nggak harus di nilai agamanya yang tinggi. Masuk ke kesehatan masyarakat juga kan melihat nilai biologinya juga. Nah, karena dia biologinya tinggi juga kayaknya membantu dia buat masuk dan lolos di UIN Makassar. Selamat ya sekali lagi. Ini nama akhirnya Fadilah. Dia itu asal dari Bandung. Dia tuh ngirim email buat bukain SNMPTN sama bukain SPAN PTKIN. Nah, untuk yang SPAN PTKIN ini dia ada 4 pilihan. Pilihan satunya bimbingan konseling UIN Senen Gunung Jati, pilihan 2-nya pendidikan kimia UIN Senen Gunung Jati, pilihan 3-nya bimbingan konseling UIN Sultan Hasanuddin Banten, dan pilihan 4-nya biologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, terus nilai rata-rata raportnya 85,394 dan nilai rata-rata tertingginya adalah biologi di 86,8. Nah, kira-kira masuk nggak ya? Dia kan pengen ke bimbingan konseling sama pendidikan kimia gitu ya, sama biologi. Menurut aku sih ini berpeluang karena nilai biologi dia juga tinggi, jadi pas gitu buat masuk ke bidang kesehatan. Kita coba buka ya. Nah, ini tinggal masukin aja nomor pendaftarannya udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku udah sholat syukur, ya Allah semoga lolos. 1, 2, 3. Lolos terus ya, mantap. Jadi dia diterima di bimbingan konseling Islam di PTKIN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi dia masuk ke
ke pilihan yang ketiga, yaitu adalah di UIN Banten, bimbingan konseling. Tuh. Jadi ya selamat ya sekali lagi, semoga bisa menjadi calon konseling yang bermanfaat bagi negeri. Selamat. Ke yang ketiga, ini nama akhirnya adalah Junarto. Dia masukin dua pilihan, yaitu pilihan satunya IAIN Surakarta, Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Bisnis Syariah, dan pilihan duanya UIN Wali Songo Semarang, itu di Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam. Dia asalnya dari Karawang gitu, jadi masukin ke Surakarta sama Semarang. Kita lihat apakah lintas daerah ini berpeluang besar nggak ya. Kalau tadi alhamdulillah masuk ya, Bandung ke Banten. Sekarang kita lihat dari Karawang ke Surakarta atau Semarang. Oh iya, nilainya itu rata-ratanya di antara 80 sampai 83-an gitu. Nah, coba kita masukin nomor pendaftarannya. Dah. 1, 2, 3. Nggak lolos. Belum rezekinya buat masuk lewat jalur SPAN PTKIN. Gak apa-apa, masih ada UTBK, SBMPTN ya. Kamu kayaknya menurut aku sih itu gara-gara lintas daerah dan nilainya juga kurang tinggi gitu ya secara nilai. Karena tadi yang sebelumnya itu nilainya di atas 85-an. Ya tapi emang mungkin belum rezekinya aja sih gitu. Ini mas saran aja buat teman-teman yang mau masukin jalur undangan, itu akan berpeluang lebih besar kalau misalnya di satu daerah aja. Oke, tetap semangat ya, ikut UTBK, SBMPTN, jalur kedinasan, dan yang lainnya. Keempat, nama akhirnya adalah Widara. Dia asal dari Bangka Belitung. Dia masukin ke SPAN PTKIN-nya adalah IAIN Surakarta, sama ya kayak yang tadi, tapi Hukum Pidana Islam dan Tadris Bahasa Indonesia. Lalu pilihan duanya di UIN Araniri Banda Aceh, Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Pendidikan Agama Islam. Tapi dia nggak ngasih tahu nilainya berapa. Kita cek aja langsung apakah dari Bangka Belitung bisa lolos lintas daerah. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nggak lolos. Semangat terus buat kamu Widara. Mungkin tadi terkendala lintas daerah juga ya, dan nilainya kurang tinggi gitu. Kalau misalnya mau lintas daerah, usahakan di atas 85, itu sih saran aku gitu. Gak apa-apa, tetap masih ada UTBK, masih ada jalur kedinasan dan lain-lain. Dicoba aja satu persatu, mungkin jalan rezekinya bukan pada satu pintu ini, tapi ada pintu-pintu lain. Itu aja video mengenai bukain pengumuman SPAN PTKIN. Tadi ada 2 yang lolos dan 2 yang gagal gitu, tapi nggak apa-apa. Yang gagal mungkin emang belum waktunya aja gitu, rezekinya nanti mungkin di UTBK, SBMPTN, lalu jalur kedinasan dan yang lainnya. Dan yang lolos mungkin sebelumnya udah keterima juga di SNMPTN atau SNMPN. Silakan tinggal memilih aja pilihan terbaik kamu di mana. Aku turut berbangga juga, dan pokoknya semangat deh ya buat di jalur selanjutnya, karena kuliah itu bakal menjadi pengalaman paling menarik gitu buat teman-teman. Jadi semangat. Dan buat teman-teman yang masih mau ke PTKIN, Perguruan Tinggi Keislaman, kalian bisa ikut juga di UM PTKIN. Itu semacam jalur tulisnya di PTKIN. Nah, ini mengalami kemunduran surat edarannya ini. Nah, bisa ikut di pendaftarannya itu dan pembayarannya mulai 1 Mei sampai 30 Juni dan pengumumannya di 28 Juli 2020. Nah, ikutan ya buat kamu semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.